Firman Tuhan berkata, walaupun manusia lahiriah kita merosot, tetapi manusia batiniaku semakin kuat. Apa artinya kebenaran firman Tuhan ini? Memang secara fisik, setiap keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu salah satunya ditandai dengan yang tadinya Adam dan Hawa harusnya hidup kekal, tetapi karena dosa, akhirnya usianya dibatasi. Dari Adam, keturunannya, kemudian sampai kepada saya dan saudara. Bahkan Musa mengatakan ya umur kita 70-80. Memang tingkat rata-rata kehidupan di Jawa ini yang paling tinggi ya, sekitar mungkin 77 tahun rata-rata. Artinya secara fisik, secara lahiriah kita bukan akan bertambah baik, tetapi tambah merosot. Tapi justru manusia batiniah kita, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan mulai dari nol. Kosong, moral kita kosong, semua hidup dalam dosa. Etika kita, sopan santun kita, karakter kita, nol. Waktu percaya kepada Yesus, kasih Allah ditaruh dalam hati kita oleh Roh Kudus, sehingga dari hari ke hari, kasih itu semakin lebar, semakin panjang, semakin dalam, semakin tinggi, semakin luas. Artinya dari hari ke hari, manusia batiniah kita itu semakin membaik, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu nanti akan berakhir ketika kita mati, dan kita akan dibangkitkan, dan kita akan menjadi sempurna. Bagaimana dengan saudara yang diminta bukan manusia lahiriah kita semakin tambah awet muda? Tidak salah, kita memang harus berolahraga, menjaga kesehatan, supaya mental kita kuat, supaya kita siap melakukan apa saja untuk Tuhan. Tetapi yang terutama bukan itu. Yang terutama hati kita. Hati kita itu harus bersih. Pikiran kita itu murni. Tangan kaki kita itu berbuat kebaikan, bermurah hati. Kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita bukan memecah belah tetapi mendamaikan. Karena dengan demikian kita adalah anak-anak Allah. Dari hari ke hari, manusia batiniah kita harus semakin kuat. Roh kita harus semakin kuat. Sekalipun tubuh lahiriah kita, yang saya katakan tadi, satu saat kita akan meninggal. Kita mengalami sakit penyakit, tapi jangan sekarang, nanti. Itu tidak bisa kita stop, ya. Kita akan menjadi tua dan akan meninggal. Tetapi manusia batiniah kita, waktu kita mati, tubuh kita memang akan dikuburkan. Tetapi roh kita, jiwa kita itu kekal bersama-sama dengan Yesus. Untuk itu bagaimana supaya jiwa kita, roh kita kuat bersama-sama dengan Yesus, maka roh dan jiwa kita itu harus diperkuat setiap hari. Membaca firman Allah, makan firman Allah, melakukan firman Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mendukacitakan Roh Kudus, maka itu akan membuat Roh Kudus itu senang diam dalam diri saya dan saudara yang adalah bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Biarlah kebenaran ini akan mengingatkan kepada kita. Sekalipun manusia lahiriah kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita, ingat, jiwa dan roh kita, karakter kita harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Setia sampai akhir dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan, sekalipun ada penderitaan, ada penganiayaan. Penderitaan itu hanya penderitaan ringan, kata Rasul Paulus, Roma 8 ayat 18. Penderitaan ringan yang tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Yakobus 1 berkata, kita akan berbahagia kalau kita jatuh dalam pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan dan kita bertekun dan kita menang atas pencobaan itu. Kita tidak mundur, tetapi kita terus maju memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus sampai akhir kehidupan kita. Maka mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Maju terus, pantang mundur, jangan pernah menyerah.